Shalom. Hari ini kita kembali lagi dengan tema kesembuhan ilahi jilid keempat, tunarungu disembuhkan. Saudara terkasih dalam Kristus, tunarungu artinya apa? Yaitu tuli atau tidak dapat mendengar. Pendengaran ini disebabkan yang pertama bisa dari lahir, karena dari 1000 bayi tercatat 1000 bayi ada satu yang lahir cacat tunarungu atau tunawicara, juga bisu. Ya, cacat fisik telinga tidak dapat berfungsi dengan baik dan telinga tertutup. Ya. Yang kedua dapat disebabkan karena cedera fisik, yaitu karena mendengar dentuman yang keras, suatu ledakan menjadi tuli. Atau ya, yang jelas bisa juga ada okultisme, memegang jimat, lalu jimat itu tidak diruat atau tidak diritualkan, akhirnya menyebabkan ketulian atau melakukan pemutusan sepihak dengan jimat tanpa minta bantuan Tuhan. Ya, maka dari itu saudara, hari ini saya mau beritahu bahwa ada harapan. Tuhan masih menyembuhkan. Katakan amin. Tuhan masih menyembuhkan, ya. Karena orang yang tuli ini biasanya kalau mau sembuh secara kedokteran bisa dengan dioperasi, tapi juga atau dengan alat bantu dengar. Tetapi tidak semua dapat disembuhkan, saudara. Ya, maka dari itu banyak yang tetap tuli, saudara, atau tunarungu, tunawicara, bisu, lidahnya tidak dapat berkata-kata atau tidak sempurna, ya, cadel dan lain sebagainya. Nah, saudara, kalau kita beli speaker saja, saudara, sebagai contoh, kita beli speaker, kalau speaker itu tidak berfungsi dengan baik, tentu juga kita speaker yang rusak, komponennya harus diganti, kabel-kabelnya harus diganti, ya. Tuhan sanggup mengganti dengan lidah yang sempurna. Tuhan sanggup mengganti komponen-komponen yang rusak atau diperbaiki. Tuhan sanggup menyembuhkan. Ya, saudara terkasih dalam Kristus, karena Tuhan menciptakan panca indera ini, manusia, telinga, mata, dan lidah ini harus menjadi sempurna, saudara. Harus berfungsi dengan baik. Maka dari itu Tuhan dapat menyembuhkan. Ya, karena ketidaksempurnaan terjadi ini banyak faktor, saudara. Faktornya bisa juga penyakit keturunan atau kutuk yang ada dalam keluarga. Ya, saudara bisa coba kalau ke dokter ditanya, punya riwayat sakit jantung nggak keluarga? Nah, saudara, kalau keluarganya, neneknya penyakit jantung, ibunya penyakit jantung, sampai anak cucu matinya penyakit jantung. Kalau ada riwayat diabetes itu dari keluarga, itu keturunan diabetes, matinya rata-rata diabetes semua, saudara. Kebanyakan seperti itu. Kalau ada keturunan leluhurnya penyakit kejiwaan, 1-2 di antara keluarganya, cucu cicitnya ada yang berpenyakit kejiwaan, schizofrenia. Ya, inilah disebut dengan faktor genetika yang menyebabkan bisu atau tuli atau penyakit generasi, kutuk, generational curses, ya, kutuk keturunan ini karena okultisme, kutuk keturunan ini karena terjadi penyembahan berhala, ya. Maka dari itu, saudara, secara rohani ini dapat disembuhkan karena Allah berkehendak kita sembuh. Allah mau kita menjadi sempurna, sehat, dan mulia. Di dalam Yesaya pasal 29 ayat 18, demikianlah bunyinya firman Tuhan. Pada waktu itu orang-orang tuli akan mendengar perkataan-perkataan sebuah kitab dan lepas dari kekelaman dan kegelapan. Mata orang-orang buta akan melihat. Saudara, inilah janji firman Tuhan, kesembuhan. Yang pertama dikatakan orang-orang tuli akan mendengar, orang-orang buta akan melihat. Di dalam Yesaya pasal 29 ayat 18. Ini berbicara tentang janjinya kedatangan Mesias. Terang akan hadir, kesembuhan akan terjadi, orang-orang tuli akan mendengar, orang-orang buta akan melihat,
lepas dari kekelaman, lepas dari penderitaan, lepas dari kesengsaraan, lepas dari kegelapan, lepas dari kuasa kegelapan, saudara. Maka dari itu, saudara, kita punya Tuhan Yesus Kristus yang adalah Mesias dan Juru Selamat dunia. Juru Selamat itu menyelamatkan kita dari lubang kebinasaan. Keselamatan yang terjadi sebagai suatu sampel manifestasi kuasa Allah itu adalah kesembuhan ilahi dan kelepasan. Itu adalah salah satu keselamatan yang kita melihat secara nyata manifestasi ilahi, saudara. Ketika manusia disembuhkan, ketika manusia dibebaskan dari kuasa kegelapan. Jadi saudara, orang-orang yang mengalami cacat indera harus didoakan. Ya, kenapa? Tuhan berkata, pergilah, beritakan Injil, sembuhkanlah orang-orang sakit, tahirkan orang kusta, bangkitkan orang mati. Kita harus mendoakan. Kalau kita mendoakan, apa yang terjadi? Pertama, supaya dilepaskan mereka dari kutuk penyakit. Kedua, supaya mereka dibebaskan dari kuasa kegelapan. Ketiga, supaya mereka menjadi sembuh. Dan keempat, jangan lupa supaya mereka bersaksi untuk kemuliaan Allah. Inilah 4 poin, saudara. Tapi kita harus mendoakan supaya ini terjadi. Kesembuhan ilahi dan kelepasan adalah bagian dari keselamatan bagi jiwa-jiwa. Saudara, bagaimana saudara percaya bahwa Yesus Kristus adalah Juru Selamat ketika saudara melihat mujizat menjadi nyata dalam kehidupan saudara? Ketika saudara melihat kuasa itu, tuli mendengar, bisu berbicara. Allah dapat menyelamatkan jiwa kita, tapi Allah juga dapat menyembuhkan kita. Itulah hadirat Allah, itulah kuasa manifestasi Allah. Suatu peristiwa, saudara, ketika Yohanes Pembaptis ada di penjara, dia kirim murid-muridnya, dia utus murid-muridnya kepada Tuhan Yesus. Dan dia berkata, murid-muridnya, pesan dari Yohanes Pembaptis, engkaukah Mesias? Atau kami harus menantikan yang lain? Karena Yohanes Pembaptis menanya dan dia mendengar pelayanan Tuhan Yesus. Betapa banyaknya mujizat, dia menanyakan, engkaukah Mesias? Atau kami harus masih menantikan yang lain? Apa jawab Yesus Kristus? Dia menjawab dengan mujizatnya. Matius pasal 11 ayat 4 sampai dengan 6, Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat, apa yang kamu saksikan, apa yang kamu dengar. Ya, ayat 5, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik, Injil. Ayat 6, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Yesus menjawab bahwa ialah Mesias, anak Allah yang hidup, menyatakan kealahannya, keilahiannya dengan tanda-tanda mujizat. Orang buta melihat, tuli mendengar, lumpuh berjalan, mati dibangkitkan. Inilah, katakanlah kepada Yohanes Pembaptis, dialah Mesias, anak Allah yang hidup. Melalui mujizat-mujizatnya, Yesus Kristus menyembuhkan orang bisu tuli, saudara. Bagaimana Yesus menyembuhkan? Di dalam Markus pasal 7 ayat 32 sampai dengan 37. Di situ ada orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap, dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Saudara perhatikan, ada orang membawa orang tuli dan gagap, berarti bisu dan tuli. Karena bisu dan tuli ini selalu menjadi satu. Kebanyakan kalau dia tuli, dia juga bisu. Ya, lidahnya juga katakanlah tidak sempurna. Ya, dibawalah orang ini kepada Yesus, ya, supaya dan memohon kepada Yesus supaya meletakkan tangannya, supaya menjadi sembuh. Saudara, saya mau beritahu kepada para keluarga yang mungkin, ya, keluarga ini mempunyai saudara yang cacat secara fisik seperti ini. Atau kau punya teman yang cacat seperti fisik seperti ini, bawalah mereka ke gereja, support mereka.
Ya, supaya mereka punya satu bangkitkan iman bahwa keinginan untuk menjadi sembuh. Orang ini memohon pada Yesus. Dan orang ini pun yang mau didoakan, dia menyerahkan diri, tolong Tuhan, aku mau sembuh. Kalau keinginan kesembuhan ini nggak ada, saudara, sudah percuma. Karena itu juga berkata kepada orang buta, percayakah engkau bahwa aku dapat melakukannya? Aku percaya. Makalah Bartimeus Tuhan berkata, terjadilah sesuai iman, meleklah mata orang buta itu. Saudara, pertama yang harus kunci mujizat, kita harus percaya bahwa Tuhan masih menyembuhkan. Kalau kita yang mau disembuhkan saja nggak mau, wah biar saja, kamu memang tuli, kamu memang bisu, memang lahirnya sudah begini, kita punya kelompoknya sendiri, memang kita adalah kelompok abnormal, nggak usahlah bergaul dengan orang-orang normal. Ya, lalu terjadi kelompok sendiri. Akhirnya saudara, engkau tetap sampai mati seperti itu. Tapi saudara, kalau engkau mau menjadi normal, engkau mau sembuh, Tuhan sanggup menyembuhkan. Karena memang jalan satu-satunya sekarang kan pakai bahasa isyarat supaya mengerti. Itu adalah hal yang baik, membantu mereka mengerti ketika ada news, ada yang dibicarakan, ya. Tetapi saudara, masakah engkau seumur hidup mau bergantung dengan bahasa isyarat? Tuhan mau engkau menjadi sembuh, tapi engkau pun juga harus mau disembuhkan. Seperti orang ini memohon kepada Yesus. Memohon, makanya firman Tuhan berkata apa? Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Kita harus minta kesembuhan itu. Ketuklah, pintu dibukakan, pintu kesembuhan, pintu mujizat, pintu kelepasan. Carilah Tuhan, kau akan mendapatkannya. Saudara, seperti Hana, dia tahu, dia mandul, dia minta untuk disembuhkan. Tapi kalau kita cuek, acuh tak acuh, ya memang saya seperti ini, ya bagaimana kau mau menerima kesembuhan? Kesembuhan terjadi kalau kita juga mau disembuhkan. Ya, maka dari itu di sini dikatakan, dibawalah orang yang tuli dan bisu ini, ayat 33, sesudah Yesus memisahkan dia, ya, dari orang banyak sehingga mereka sendirian. Ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Perhatikan, kenapa Yesus memisahkan dari orang banyak? Karena banyak orang nggak punya iman sudah untuk kesembuhan. Yesus memisahkan. Saya sering mendoakan orang bisu tuli atau setiap orang secara pribadi, lepas pribadi, di depan mimbar, yang lain duduk. Karena ini perlu fokus, saudara. Ini perlu kita membangkitkan iman orang ini. Ya, Yesus memisahkan dia dari antara orang banyak. Lalu apa Yesus lakukan? Ya, dikatakan firman Tuhan berkata demikian, ia memasukkan jarinya di telinga orang itu, telinga yang cacat. Lalu ia juga menjamah lidahnya, ya. Alkitab mencatat ia meludah dan meraba lidah orang itu. Ayat berikutnya 34, kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata, Efatah, artinya terbukalah. Telinga yang tertutup supaya terbuka, lidah yang tertutup, yang diikat supaya terlepas, saudara. Kenapa terjadi mujizat terjadi? Dalam ayat yang 35, maka terbukalah telinga orang itu dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Wow, perhatikan, maka terbukalah telinga itu dan terlepaslah lidah yang mengikat itu, iblis yang mengikat, dan ia berkata-kata. Dalam ayat berikutnya dikatakan orang ini memuliakan Tuhan. Ia bersaksi kemana-mana. Ya, maka dalam ayat 37 firman Tuhan berkata, mereka takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Saudara terkasih dalam Kristus, ada seorang yang dilepaskan dari kuasa roh jahat. Dan ternyata dia juga tuli. Satu kali dia datang, namanya Pak Danu, dan saat itu juga dia disembuhkan. Ketika saya berdoa bagi dia kelepasan, dan dia bilang, Pak, saya tuli, saya datang buat ini. Tapi ternyata dia juga punya jimat-jimat yang saya doakan, melakukan pemutusan dengan jimat-jimat tersebut. Ketika saya tiup lidahnya, apa yang terjadi? Dan saya doa Efatah, terbukalah telingamu. Ya, saudara, saat itu juga dia mendengar. Ada cuplikan yang akan ditampilkan, ya. Maka dari itu kita buka satu ayat lagi terakhir, Markus 9 ayat 25, untuk supaya saudara mengerti bahwa bisu tuli itu dari roh jahat. Markus 9 ayat 25.
Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras. Katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi." Nah saudara, inilah Yesus lakukan mujizat. Hai engkau roh yang membuat bisu tuli, Yesus menghardik, menegur dengan keras. Makanya kalau kita usir setan itu kita menghardik, sudah. Nggak mungkin tahan, keluar setan. Nah, nggak keluar. Dihardik dengan kuasa otoritas ilahi. Keluar dalam nama Yesus. Itulah kita melakukan hardik. With authority, command. Artinya bahasa Indonesia command. Memerintahkan iblis. Exorcism, exorcise. Artinya mengusir keluar. Iblis itu pencuri yang duduk seperti preman yang duduk dalam tubuh manusia. Harus diperintahkan keluar dengan otoritas ilahi. Dengan otoritas dari sorga. Maka dia akan keluar. Ya, maka dari itu saudara, mujizat masih terjadi. Kesaksian Danu ini sudah, kalau dioperasi harus habis 400 juta. Ya, itu sangat besar. Ya, mungkin dia bilang, "Pak, bagaimana saya mau bayar 400 juta? Gendang telinga yang rusak ini." Tetapi melalui doa, dia dilepaskan. Tuhan menyembuhkan telinga yang tuli ini. Dan bukan cuma satu ini, saudara. Ada 3 yang lain. Tapi tidak semuanya di video cuplikan-cuplikannya. Tapi saudara harus percaya bahwa Tuhan masih menyembuhkan. Engkau yang gagu tuli, engkau yang tunarungu, tunawicara, yang buta, datang. GBI Antisi Glodok terbuka. Engkau yang sakit, Tuhan pasti sembuhkan. Setiap hari Minggu jam 10, Tuhan memberkati. Haleluya. By your finger, Lord, it's the healing. I give you the praise. To you belong the glory. To you belong the honor. Forever, Jesus. Praise the Lord. Haleluya. Hah? Mulai berasa. Tadinya nggak berasa apa-apa. Beri tepuk tangan yang meriah. Karena terus setiap minggu, setiap Kamis, ya, kau akan bersaksi bagi Tuhan. Amin. Thank you, Jesus. Terberkati. Tuhan sudah menyembuhkan, Tuhan sudah memulihkan, dan Tuhan akan pakai hidupmu dalam nama Yesus. Amin. Kenapa saya tahu telinga saya nggak bisa dengar? Karena ketika handphone saya nyalain dengan suara lagu keras, dengan volume tinggi, di telinga sampai di sini jarak segini tuh saya nggak bisa dengar. Nggak bisa dengar. Tuli, nggak pernah tuli ya? Sama-sama sekali saya nggak bisa dengar. Dan ketika hari pertama saya dilepaskan di sini, ketika saya didoakan, itu benar-benar mukjizat terjadi dalam kehidupan saya. Ketika Bapak Pendeta tiup telinga saya, itu terasa ada hembusan dan benar-benar saya terasa pengang di telinga saya. Puji Tuhan, setelah itu teriakan Bapak Pendeta itu, suara Bapak Pendeta itu terdengar mulai terngiang di sini. Lalu ketika saya pulang ke rumah, itu dalam perjalanan kuping saya terasa sakit sekali. Sakit di dalam perjalanan. Keesok harinya saya akan coba lagi. Ternyata puji Tuhan, setengah dari volume handphone saya itu ternyata bisa dengar. Bisa dengar. Sudah mulai ya? bisa dengar. Iya. Sudah mulai bisa dengar. Dan saya yakin dan percaya. Sekarang sudah juga bisa. Sudah bisa dengar Ya, semua. sekarang saya lagi proses untuk coba selalu pakai handsfree untuk bisa dengar. Lalu ini saya tutup, ini saya udah bisa dengar. Sudah bisa dengar ya? Iya, ketika yang kanan saya tutup, awalnya memang saya nggak Tidak bisa dengar sama sekali. Betul. Sekarang bisa dengar. Sekarang puji Tuhan bisa dengar. 400 juta dokter, Tuhan Yesus gratis. Beri tepuk tangan yang meriah lagi.